Perkenalkan, nama Tiang Kadek Suartana, akrab dipanggil dengan nama Kadek Tano. Pada kesempatan ini saya akan mencoba memaparkan sedikit ide garap dari karya berganjur dengan judul Murde Manik. Adapun latar belakang penggarapan karya Murde Manik ini adalah yang pertama, menilai dari segi budaya yang ada di Desa Busungbiu ini memang banyak hal atau banyak memiliki keunikan budaya yang memang secara substansi tidak dapat kita jumpai dimanapun kecuali yang memang di Busungbiu. Keunikan ini tentunya ada nilai tersendiri ketika membuat sebuah karya, karena ini adalah merupakan nilai atau substansi pokok sebagai acuan kita untuk berkarya. Keunikan di Busungbiu ini setelah yang dapat dari beberapa wawancara atau ngobrol dengan teman-teman yang ada di Desa Busungbiu, ternyata banyak hal yang mulai muncul atau banyak pertanyaan-pertanyaan mulai muncul, kenapa dan bagaimana. Akhirnya dari eksplorasi kecil terhadap kebudayaan yang ada di Busungbiu, keunikan yang ada di Desa Busungbiu, akhirnya yang menemukan satu titik fokus kekaryaan untuk dijadikan sebuah karya, itu adalah Kori Agung yang ada di Pura Pusah Desa Busungbiu. Kori Agung atau gelung kori yang secara umum memang di berbagai pura dimanapun dapat kita jumpai Kori Agung, gelung kori. Akan tetapi Kori Agung atau gelung kori yang ada di Desa Busungbiu ini memiliki ciri tersendiri atau keunikan tersendiri yang tidak ada pada bentuk Kori Agung pada umumnya. Di mana pada bentuk Kori Agung yang ada di Desa Busungbiu ini memiliki ciri khas tatanan atau struktur konstruksi yang memang berbeda dengan bentuk pada umumnya. Jadi yang jelaskan mulai dari awal, yaitu dari penataan bagian fondasi, terdapat dua patung dari sisi Madya Mandala menuju ke utama Mandala. Itu ada dua patung yang diilustrasikan dewa sebagai dewa, itu kekuasaan Dewa Brahma dan Wisnu. Kemudian dari utama Mandala menuju ke Madya Mandala itu ada dua patung Dwarapala. Nah, kenyataannya pada Kori Agung atau gelung kori yang di tempat-tempat lain atau di pura lain, secara umum itu penempatan patung ini memang sangat berbeda, karena dominan patung Dwarapala pasti berada di sisi dari Madya Mandala menuju ke utama Mandala. Nah, kenapa demikian? Akhir timbul pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Kenapa diletakkan di utama Mandala, tidak di Madya Mandala patung Dwarapala? Ini kan ada pola terbalik yang menurut yang adalah sesuatu yang sangat unik dibandingkan dengan yang bentuk lain. Kemudian di bagian kedua, secara substansi umum itu ada mirip dengan, secara sepintas kita lihat mirip dengan Kori Agung pada umumnya. Itu terdapat pintu, kemudian pintu di bagian sisi pintu ada ornamentasi yang memang atau hiasan ukiran yang terpahatkan atau relief, juga bisa dikatakan ada relief yang begitu unik. Yang pertama itu di sebelah kanan dan kiri pintu jika kita menghadap ke Kori Agung. Di sebelah kiri pintu ketika kita menghadap Kori Agung dari Madya Mandala, itu ada relief yang berukiran wajah lelaki memakai udang lelancingan untuk polos ke, dan di sebelah kanannya ada relief perempuan yang menggunakan istilahnya ikatan seperti orang-orang zaman dahulu. Nah, dari kedua itu memang menyimpulkan bagaimana kerakyatan itu muncul di sana. Memang Kori Agung, tapi kesan kerakyatan, kesetaraan di sana memang sangat kental dimunculkan. Itu di bagian kedua. Secara orientasi di bagian pintu, sebenarnya secara filosofi pintu Kori Agung ini jika kita artikan kenapa sih dibuat sebegitu sempit, ini kan secara wilayah secara nyata kita dapatkan, berarti untuk memasuki itu kan perlu kesabaran, giliran ataukah budaya kan antri gitu, begitu secara pengertian intinya. Cuman secara filosofis pintu yang diletakkan pada bagian tengah di Kori Agung ini sebenarnya mengandung beberapa misteri. Ada apa sih di balik pintu tersebut? Ada apa di balik gelung kori ini? Itu yang menjadi pertanyaan yang muncul. Kemudian di bagian ketiga, ya pada bagian ujung. Nah, ini yang paling menarik yang lihat, karena pada umumnya
di atas, di bagian ketiga atau bagian ujung daripada Kori Agung biasanya terdapat tala atau tingkatan itu seperti berbentuk meru. Itu biasa secara umum paling terdapat 3 tingkat atau 5 tingkat. Akan tetapi Kori Agung di Busung Biu ini memiliki 7 tingkat sampai ke bagian ujung. Nah, dari tingkat ini kita dapat mengambil kita harus mengkaji kembali apa sih maksud dari ini. Terdapat 7 tingkat sampai di bagian ujung. Nah, 7 tingkat ini memiliki karakteristik yang begitu unik, yang layak untuk kita kaji kembali apa sih maksud. Kemudian pada bagian puncak daripada Kori Agung yang ada di Busung Biu ini, dahulu menurut cerita masyarakat Busung Biu ini masih sepintas mendengar cerita bahwasanya pada bagian puncak ini memang terdapat logam mulia atau manik-manik. Logam mulia tersebut adalah logam mulia emas yang ditanam pada bagian puncak. Dan konon dari beberapa desa yang ada di seputaran desa Busung Biu dan daerah Busung Biu daerah atas, pada Kori Agung ini sering memancarkan sinar berwarna kuning keemasan yang bisa dilihat dari kejauhan. Nah, kenapa bisa demikian? Kalau saja memang hanya sebongkah emas bisa mengeluarkan cahaya yang begitu, kan sesuatu yang sangat mustahil. Akan tetapi kembali lagi timbul pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Nah, secara konstruktur secara utuh daripada Kori Agung ini, jika kita telisik atau kita renungkan lebih mendalam, sebenarnya ada makna-makna khusus yang diwariskan oleh para pendahulu desa Busung Biu. Bentuk Kori Agung, struktur Kori Agung, serta ornamentasi yang terdapat pada Kori Agung di pura desa ini secara subjektif atau secara pribadi tiang menganalisa bahwa ini merupakan gambaran kehidupan, bagaimana kehidupan para pendahulu desa Busung Biu atau para leluhur tetua zaman dahulu menata desa. Inilah dilukiskan dalam bentuk Kori Agung ini. Secara fundamental kita coba gali lebih dalam maksud dan tujuan daripada adanya situs ini. Yang pertama, yang dapat membuat kesimpulan bahwasanya gambaran kehidupan terdahulu kita dapat lihat pada situs Kori Agung ini. Kemudian situs Kori Agung ini merupakan ciri atau identitas karakter daripada orang Busung Biu zaman dahulu. Secara pribadi dan subjektif yang gambarkan bahwasanya yang yakin dan sangat yakin bahwa para tetua Busung Biu terdahulu memang orang-orang yang begitu luar biasa dalam tatanan wawasan WBK, Cenana, dan Diat Mika. Lebih kecerdasan pikiran antara apa yang mereka pelajari, mereka hayati, mereka resapi, kemudian dituangkan menjadi sebuah situs atau sebuah bangunan yang memiliki nilai filsafat tinggi dan begitu memiliki religiusitas. Nah, akibat dari hal tersebut, apa yang mereka kuasai, apa yang mereka pelajari sampai matang, kemudian mereka dalami, diwujudkan lewat sebuah karya mahakarya yang begitu luar biasa sebagai sebuah reduksi Kori Agung ini, sehingga bisa memancarkan sebuah energi atau vibrasi kuat atau memancarkan sebuah cahaya. Nah, cahaya tersebut merupakan sinergitas antara para penglingsir Busung Biu terdahulu dengan bangunan Kori Agung ini. Nah, Kori Agung ini menunjukkan bahwa apa yang kita ketahui, apa yang kita kuasai, tak usah ditunjukkan kepada orang lain, tapi orang lain akan bisa menilai dengan sendiri. Itulah sebenarnya prinsip para pendahulu orang Busung Biu. Prinsip para pendahulu menurut Tiang dapat yang dari apa yang Tiang kaji dan analisa, Tiang yakin bahwa leluhur Busung Biu memiliki wawasan yang begitu luar biasa. Prinsip mereka adalah saya tahu, tapi tidak akan saya beritahu.
Saya paham, tapi tidak akan saya katakan. Nah, dari beberapa petikan hal tersebut seperti itu merupakan tanda bahwa orang Busung Biu itu adalah orang yang tidak suka memamerkan sesuatu atau menunjukkan kepada halayak ramai, tapi orang luar yang akan. Nah, itu dengan ciri bagaimana kewibawaan desa Busung Biu pada zaman dahulu yang begitu disegani, dikagumi oleh orang di tempat lain. Nah, akibat dari bertahannya pola tersebut, maka kejayaan atau keemasan masa Busung Biu terkenal dari zaman dulu. Sedangkan beberapa dekade mungkin karena prinsip daripada leluhur orang Busung Biu itu adalah tidak mudah untuk menyampaikan sebuah pengetahuan atau menurunkan sebuah ilmu pengetahuan kepada para generasi, sehingga pengetahuan yang adiluhung seperti itu, wawasan tentang keberadaan tentang situs ini tidak ada yang mewarisi. Namun tidak hanya itu yang menjadi penyebab. Secara fisik pada tahun 76, mungkin pada gempa yang begitu dahsyat menguncang di wilayah Selilit, Kori Agung ini mengalami beberapa kerusakan sehingga pada bagian puncak daripada Kori Agung ini jatuh dan logam mulia tersebut pun sampai saat ini masih tidak ada yang menemukan ataukah mungkin kabarnya entah bagaimana. Nah, secara fisik ketika sebuah puncak emas itu runtuh atau jatuh, berarti bisa diibaratkan sebuah mahkota yang begitu megah, yang begitu indah jatuh, berarti wibawa, bagaimana aura itu otomatis akan menjadi redup. Nah, bagaimana untuk mengembalikan itu adalah merupakan suatu tugas ataukah PR yang begitu besar bagi masyarakat Busung Biu ke depan. Bagaimana seharusnya kita sebagai generasi untuk meneruskan pengetahuan ini. Nah, dari beberapa gambar tersebut akhirnya ada beberapa proses yang begitu menarik yang diungkapkan, yaitu dari proses bagaimana para pendahulu ini membentuk sebuah karya atau membentuk sebuah bangunan, kemudian bagaimana pendahulu itu bisa memberikan sebuah makna, memaknai sebuah bangunan ini, dan kemudian bagaimana mereka pada zaman dahulu bisa menjiwai bangunan sehingga antara sinergitas antara para penduduk atau penglingsir zaman dahulu dengan apa yang mereka buat termasuk Kori Agung ini bisa seolah-olah diberatkan menyatu. Bagaimana tubuh atau Buana Alit ini bersinergi dengan Buana Agung. Nah, ada istilah dari hasil wawancara yang dapatkan, ada istilah di Busung Biu adalah ngunggahang pucak manik. Nah, istilah ngunggahang pucak manik ini tentunya memiliki makna spirit yang begitu dalam. Nah, pada kesempatan ini yang tidak terlalu ingin mengulas hal itu, akan tetapi bagaimana jika seorang itu bisa dianggap bisa mengunggah pucak manik. Nah, proses inilah dijawantakan lewat sebuah karya, sehingga adalah 7 lapisan yang harus dilalui untuk menuju puncak dari Kori Agung yang berisi manik atau emas ini. Itu kan bahasa simbolik ketika memang mapan dalam segala pengetahuan secara spiritual. Nah, di sini ada beberapa mungkin yang secara substansi dan secara subjektif yang gambarkan dari hasil merenungkan kembali bagaimana situs tersebut, bagaimana membayangkan proses para pendahulu itu membuat mahakarya begitu besar. Dari mereka membentuk, memaknai, kemudian menjiwai, membentuk dengan segala pengetahuan didesain seperti itu, kemudian dimaknai sebagai apa. Ternyata kalau secara filosofi, secara umum, Kori Agung itu dimaknai pasti adalah ibaratnya sebuah gunung. Kemudian untuk mencapai puncak gunung itu tentunya ada tahapan-tahapan yang ada. Makanya ketika 7 undag atau 7 lapis ini dilalui agar bisa menuju puncak. Jika dibawa ke konteks ranah tubuh manusia itu, bagaimana 7 cakra manusia itu bisa
bersinergi sehingga bisa mengeluarkan vibrasi yang luar biasa pada bagian kepala. Begitu juga tatanan Kori Agung ini bisa dibuat seperti itu. Kemudian untuk memaknai itu diibaratkan pada zaman dahulu kemungkinan ini hanya pendapat yang secara subjektif, mungkin bagaimana perkembangan di Busumbyu, entahkah dari cerita-cerita. Kalau Tiang mengamati bahwasanya Kori Agung ini memiliki makna yang begitu unik. Bisa Tiang gambarkan bagaimana Kori Agung ini begitu megahnya, akan tetapi konteksnya Giri itu bukan sebagai Purusha, ini adalah perdana. Makanya ada sebuah istilah nama yang bisa Tiang gambarkan, pemaknaannya adalah diibaratkan sebagai seorang perempuan yang begitu cantiknya bermahkotakan emas itu. Ada yang bernama Ratu Ayu Mas Manik. Nah, kemudian ketika mereka bisa memaknai ini sifat sebuah perempuan dengan sebuah nama atau Ratu Ayu Mas Manik. Nah, pemujaan inilah mereka lakukan secara simbolik, bagaimana secara spiritual mereka lakukan. Kemudian mereka jiwai sehingga berbagai tatanan spirit yang ada di Busumbyu semuanya mereka dapatkan atau kemungkinan besar mereka peroleh dari hasil kajian tentunya. Ratu Ayu Mas Manik ini adalah hanya sebatas bahasa kiasan atau penyebutan, walaupun itu digambar sebagai seorang perempuan, akan tetapi di balik Ratu Ayu Mas Manik ini ada banyak hal yang perlu kita kaji kembali. Nah, dari beberapa proses tersebut akhirnya dia mengambil kesimpulan untuk mencoba mentransformasikan atau menggambarkan bagaimana proses membentuk, memaknai, kemudian menjiwai dari kondisi itu Tiang olah menjadi sebuah karya bala ganjur yang dalam hajat ini adalah lomba bala ganjur yang dilaksanakan oleh Sanggar Manik Utara yang mencoba mentransfer daripada apa yang menjadi ide dari sebuah karya bala ganjur dengan judul Murda Manik. Nah, karya bala ganjur ini yang beri judul Murda Manik. Ketika kita cari arti daripada kata per kata, ada murda dan manik. Dan kalau bahasa murda itu sebenarnya berasal dari bahasa Sanskrit, ada Sanskerta, di mana murda itu berarti kepala atau ujung, ada puncak. Kemudian manik, kenapa dia ambil manik? Karena dalam puncak daripada Kori Agung ini terdapat manik-manik, yaitu berupa logam mulia emas yang ditanam pada terdahulu, walaupun kini sudah tidak ada. Nah, dari kata murda dan manik ini berarti secara gampang kita mengartikan puncak emas, puncak keemasan. Ada puncak, ada kepala yang berisi emas. Kepala yang berisi emas itu memang secara bangunan kepalanya berisi emas, tapi secara filosofi kita maknai ketika kepala ini berisi emas. Kepala emas itu diibaratkan sebuah kemuliaan, sebuah kecerdasan. Bagaimana orang-orang Busumbyu itu adalah orang-orang yang memang secara pikiran memang orang-orang yang luar biasa kecerdasannya. Kemudian bagaimana orang-orang Busumbyu adalah bagaimana kemuliaan orang-orang Busumbyu terdahulu. Nah, dari karya Murda Manik ini dari bagian per bagian karya Tiang bagi menjadi 3 bagian besar sesuai dengan bagian daripada Kori Agung ini. Yang bagian pertama itu secara proses dia gambarkan bagaimana membentuk daripada bangunan Kori Agung ini oleh para leluhur. Di bagian pertama tabuh yang juga mengilustrasikan bagaimana bisa membuat pola garap yang secara substansi bisa sesuai dengan apa yang menjadi membentuk sebuah Kori Agung. Di bagian Beganjur ini bisa yang harapkan bisa nantinya menggambarkan bagaimana sih proses, sehingga di sana secara walaupun karakter daripada fondasi daripada Kori Agung yang begitu kuat, bagaimana ornamentasi yang mulai dimunculkan, pengenalan alat mulai dari olahan reyong, kemudian kendang, cengceng seperti
kita rangkai menjadi satu kesatuan yang menjadi satu bagian di mana karakter kokoh kuat itu yang gambarkan di bagian ke-1. Kemudian di bagian yang kedua, di bagian kedua itu merupakan suatu proses mewujudkan bagaimana di bagian kedua daripada Gunung Berganjur ini diharapkan bisa mengilustrasikan siapa sih yang diwujudkan, apa yang ingin diwujudkan di situs Korea Agung itu. Kalau memang gambarnya perempuan, bagaimana ada kesan kelembutan, ada kesan keagungan, bagaimana layaknya seorang perempuan yang menggunakan mahkota berwarna keemasan, bagaimana keagungannya. Itu yang bisa gambarkan di bagian kedua. Kemudian pada bagian ketiga yang gambarkan tale atau lapisan daripada ujung lapisan dari Kori Agung ini hingga sampai ke bagian murde. Ada 7 tingkat di bagian kepala di Kori Agung yang gambarkan menjadi 7 motif. Akan tetapi motif per motif ini tentu ada penghubung, ada jembatan-jembatan yang menghubungkan dari bagian per bagian sehingga sampailah kepada puncak yaitu Murdemani. Untuk mencapai Murdemani tentunya tahapan ke-7 lapisan ini harus kita tembus atau harus kita lalui untuk mencapai sebuah tujuan yaitu Murdemani. Dari keseluruhan karya Belaganjur ini diharapkan bisa sedikit tidaknya secara pesan apa yang Tiang ingin sampaikan lewat karya ini mudah-mudahan bisa tergambar oleh penikmat atau audien nantinya siapapun yang menikmati karya ini. Akan tetapi secara penafsiran mungkin saja ada penafsiran yang berbeda, akan tetapi itu yang Tiang harapkan dari apa yang Tiang buat menjadi sebuah karya, apa yang Tiang susun menjadi sebuah karya Belaganjur. Setelah tergambarkan dari bagian per bagian atau part di bagian 3 bagian Belaganjur secara utuh Belaganjur ini merupakan wujud pemuliaan dari situs Kori Agung, pemuliaan dari situs Ratu Ayu Maswani. Nah, sehingga dalam konsep keseluruhan ada beberapa kata-kata memang yang tujuannya adalah bagaimana para pendahulu itu membuat, bagian kedua bagaimana mereka buat sehingga bisa memancarkan sebuah sinar, dan ketiga bagaimana untuk menuju sebuah puncak manik era keemasan. Nah, secara keseluruhan itu yang ada konsep karya ini adalah memuliakan kembali apa yang selama ini kita mungkin saja lupakan ataukah kita abai terhadap hal tersebut. Nah, mudah-mudahan lewat karya ini bisa kembali memberikan edukasi ataukah memberikan sebuah dedikasi kepada tentunya secara khusus adalah para generasi muda Busung Biu untuk kembali mencoba menggali apa yang diwarisi oleh para pendahulu. Karena Busung Biu adalah desa yang begitu unik sekali, banyak memiliki keunikan yang patut untuk digali kembali agar tidak apa yang diwarisi terdahulu memang memiliki maksud tersendiri atau merupakan identitas daripada desa Busung Biu itu tidak serta-merta kita hilangkan begitu saja. Nah, ini merupakan tugas besar bagi para generasi muda Busung Biu. Karya ini merupakan wujud kecil daripada bentuk terhadap penghargaan atau pemuliaan terhadap mahakarya yang dibuat oleh penglingsir Busung Biu terdahulu, agar nantinya bisa setidaknya bisa mengembalikan mahkota yang dulunya hilang kembali bersinar. Tentu tidak hanya sebagai wujud secara material itu ditempatkan kembali dengan logam diakan, tidak, tetapi mudah-mudahan karya ini bisa memberikan sumbangsih pemikiran, bisa membuka kembali wawasan masyarakat Busung Biu, kembali ingat dengan jati diri, bagaimana menjadi orang Busung Biu, bagaimana era keemasan Busung Biu tersebut kita coba wujudkan pada masa sekarang ini lewat sebuah karya seni. Mungkin secara gambaran dari
eh, ide, garapan, dan struktur karya. Demikian yang bisa ungkap atau bisa jelaskan. Jika ada kata-kata ataupun mungkin analisa atau kajian yang tiang katakan kurang berkenan atau kurang cocok atau mungkin saja keliru, mungkin ini hanya secara subjektif yang sampaikan. Secara ini merupakan kajian secara pribadi, tidak ada maksud untuk menggurui ataupun mencoba memberi wawasan dari luar, tidak ada maksud seperti itu. Tetapi mudah-mudahan apa yang dia sampaikan ini bisa menjadi sumbangsih pemikiran. Karya ini bisa memberikan vibrasi positif terhadap Desa Busung Biu. Semoga karya ini menjadi sesuatu kebanggaan bagi masyarakat Busung Biu, bagi Desa Busung Biu. Dari pandangan keemasan pada zaman dahulu, kita jadikan teladan bagi generasi muda Busung Biu masa kini. Demikian dan terima kasih. Om Santi 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 Om.